Hai semua, perkenalkan nama saya Violin Junita Putri. Saya dari kelas 12 MIPA 2. Saya akan menjelaskan mengenai sistem ekskresi pada manusia. Mau tahu? Ikuti saya. Sistem ekskresi pada manusia. Apa sih sistem ekskresi itu? Sistem ekskresi adalah sistem dengan tugas untuk mengolah zat sisa metabolisme dan racun, lalu membuangnya dari dalam tubuh. Fungsi sistem ekskresi ialah membuang sampah hasil metabolisme, karbon dioksida atau CO2 dari paru-paru, racun, sampah nitrogen, obat-obatan, dan buang air kecil dari ginjal, keringat dari kulit, serta empedu dari hati. Alat-alat ekskresi pada manusia meliputi apa saja sih? Yaitu ginjal, kulit, hati, dan paru-paru. Ginjal. Manusia memiliki sepasang ginjal yang terletak di depan, sebelah kiri, dan kanan tulang belakang bagian pinggang. Struktur ginjal ialah glomerulus, pembuluh kapiler, arteri ginjal, vena ginjal, ureter, saluran pembawa hasil penyaringan, medula atau sumsum ginjal, dan korteks. Badan Malpighi fungsinya ialah sebagai penyaringan atau filtrasi cairan darah. Tubulus ginjal terdiri dari bagian tubulus yang mengelilingi glomerulus disebut kapsul Bowman, tubulus proksimal, dan lengkung Henle. Struktur ginjal yaitu kulit ginjal atau korteks. Pada korteks terdapat banyak nefron atau penyaring. Setiap nefron terdiri dari badan Malpighi dan tubulus glomerulus. Glomerulus merupakan anyaman pembuluh darah. Sumsum ginjal atau medula. Sumsum ginjal terdiri dari tubulus contortus. Rongga ginjal atau pelvis renalis. Pada rongga ginjal bermuara pembuluh-pembuluh. Dari tiap rongga keluar ureter. Ureter berfungsi mengeluarkan dan menyalurkan urin ke kantung kemih. Pembentukan urin. Pembentukan urin filtrasi darah di dalam glomerulus menghasilkan filtrat glomerulus atau urin primer. Urin primer direabsorpsi dalam tubulus contortus proksimal untuk menyerap zat-zat yang masih berguna bagi tubuh. Dihasilkan filtrat tubulus atau urin sekunder. Urin sekunder diaugmentasi di dalam tubulus contortus distal, menghasilkan urin. Dalam keadaan normal, urin mengandung air, urea, amonia, garam, mineral, zat warna empedu, vitamin, obat-obatan, dan hormon. Fungsi ginjal ialah ginjal memiliki fungsi menyaring darah sehingga menghasilkan urin, membuang zat-zat yang membahayakan tubuh, urea atau asam urat, membuang zat-zat yang berlebihan dalam tubuh, mempertahankan tekanan osmosis, cairan ekstraseluler, mempertahankan keseimbangan asam dan basa. Hati atau hepar merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh manusia, 2 kilo yang terletak di rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma. Struktur hati bisa dilihat pada gambar berikut. Fungsi hati. Hati menghasilkan empedu atau bilus yang mengandung zat sisa dari perombakan eritrosit di dalam limpa, yaitu 1. Menyimpan gula dalam bentuk glikogen, 2. Mengatur kadar gula darah, 3. Tempat pembentukan urea dari amonia, 4. Menawarkan racun membentuk vitamin A dari provitamin A, 5. Tempat pembentukan fibrinogen dan protrombin. Proses di dalam hati ialah sel darah merah yang sudah tua atau histiosita dipecahkan dalam hati, bisa dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya ialah kulit dan strukturnya. Kulit merupakan lapisan terluar tubuh manusia dan merupakan pelindung bagian tubuh manusia. Fungsi kulit ialah mengeluarkan keringat, melindungi bagian dalam tubuh dari gesekan, kuman, penyinaran panas, dan zat kimia, mengatur suhu tubuh, menerima rangsangan dari luar, mengurangi kehilangan air. Keringat.
Kelenjar keringat menyerap air dan garam dari darah. Di pembuluh kapiler, keringat dikeluarkan melalui pori-pori, 50 ml per jam dalam keadaan normal. Paru-paru atau pulmo. Manusia memiliki sepasang paru-paru yang terletak di rongga dada. Paru-paru berfungsi sebagai organ pernapasan, yaitu menghirup oksigen, mengeluarkan CO2 ditambah uap air, dan CO2 berdifusi di dalam alveolus kemudian dikeluarkan. Struktur paru-paru dapat kita lihat pada gambar. Terdapat bronkus, trakea atau tenggorokan, bronkiolus, diafragma, alveolus. Nah, ini dia kelainan dan penyakit yang terjadi akibat sistem ekskresi. Albuminuria, tanda urin banyak mengandung albumin. Penyebabnya ialah kekurangan protein, penyakit ginjal dan hati. Akibatnya, tubuh kekurangan albumin yang menjaga agar cairan tidak keluar dari darah. Yang kedua, gagal ginjal. Tandanya ialah meningkatkan kadar urea dalam darah. Penyebabnya nefritis atau radang ginjal. Akibatnya, zat-zat yang seharusnya dibuang oleh ginjal tertumpuk dalam darah. Pengobatannya ialah harus cuci darah secara rutin atau cangkok ginjal. Yang ketiga adalah gangren. Tanda-tandanya ialah kematian jaringan ludak pada kaki atau tangan, diawali dengan kebiruan pada kulit dan terasa dingin jika disentuh, kemudian menghitam dan berbau busuk. Penyebabnya ialah gangguan pengaliran darah ke jaringan tersebut. Sering terjadi pada penderita diabetes mellitus dan aterosklerosis. Akibatnya, bila tidak dapat disembuh dengan antibiotik, bagian terkena gangren harus diamputasi. Keempat, hematuria. Tanda-tandanya ialah urin mengandung darah. Penyebabnya ialah peradangan ginjal, batu ginjal, dan kanker kandung kemih. Nah, itulah penjelasan singkat mengenai sistem ekskresi. Terima kasih banyak sudah menyimak. Semoga teman-teman paham ya. Sampai jumpa kembali.